Selamat pagi anak-anak, Shalom. Shalom. Apa kabar nih? Pasti semuanya baik-baik aja di rumah ya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, lebih baiknya kita mau berdoa dulu nih, yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu. Ya, mari anak-anak semua dengan sikap yang baik di rumah kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari ini persekutuan bersama-sama. Tolong Tuhan memberkati kami supaya kami boleh ibadah dengan tenang di rumah, ibadah dengan sukacita, dan biarlah Tuhan ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap ibadah ini, berkati pujian kami, berkati firman supaya menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami mau beribadah. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pagi hari ini kita bersyukur ya kepada Tuhan. Kita harus kagum dan hormat akan Tuhan. Bagaimana luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini pandemi, tapi anak-anak kita menyadari Tuhan itu begitu baik. Nah sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau angkat satu pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Nah, anak-anak, pasti semua anak-anak yang di rumah setuju kan kalau Tuhan Yesus itu baik.
Bagaimana nggak baik di tengah pandemi seperti ini, kita masih diberkati, kita masih dilindungi, kita tanpa kurangan suatu apapun, ya kan? Nah, kalau gitu mari kita puji nama Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Selalu berrahmat-Mu bagiku.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah lagu Selidiki Aku. Dalam perjanjian lama, hiduplah suami istri yang mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka menetap di daerah Moab sebagai orang asing. Ketika mereka hidup di daerah Moab, matilah suami dan kedua anak itu. Tinggallah ibu itu beserta 2 menantunya. Di tengah jalan, perempuan itu menyuruh kedua menantunya pulang ke rumah orang tuanya. Menantu tersebut tetap setia dan tidak meninggalkan ibu mertuanya, sekalipun ibu mertuanya tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan menantunya mau mengakui Allah ibunya adalah Allahku. Mereka pun pergi bersama ke Betlehem. Akhirnya sang menantu bekerja di ladang untuk memungut sisa bulir-bulir jela yang terjatuh. Ia melakukan dengan setia sehingga mendapat belas kasihan dari sang empunya ladang. Shalom anak-anak, selamat pagi buat anak-anak dan selamat pagi untuk orang tua yang mendampingi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mari anak-anak boleh siapkan Alkitabnya dan setelah itu kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami boleh dengar kebenaran firman yang baru. Sungguh Tuhan, ajar kami untuk dengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Ajar kami untuk meneladani apa yang jadi tokoh yang di dalam drama tadi Tuhan. Sungguh kami boleh melakukannya apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah anak-anak, Bu Eni mau tanya, menurut kalian firman Tuhan tadi itu tentang apa ya? Ya betul, Bu Eni mau ngajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan
seorang perempuan asing yang setia kepada Tuhan dan mertuanya. Siapa tokoh tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah Rut. Rut ada di Perjanjian Lama yang kita akan sama-sama buka dan pelajari. Nah, Rut itu siapa sih yang kalian tahu? Rut itu adalah seorang perempuan asing berasal dari daerah Moab yang suaminya meninggalkan dia dalam kondisi meninggal, dan dia hidup bersama mertuanya. Dan sampai akhirnya di dalam tadi ketika anak-anak lihat dalam drama, ibunya pun si Naomi menyuruh anaknya Rut untuk pulang ke daerahnya atau ke daerah Moab. Kenapa? Karena sang suami sudah pergi meninggalkannya dia. Setelah itu akhirnya apa yang dilakukan Rut? Rut tetap setia bersama ibunya, bersama mertuanya untuk pergi bersama-sama pergi ke Bethlehem. Namun di tengah kondisi seperti itu Naomi tidak punya apa-apa. Mari anak-anak kita buka di firman Tuhan di Rut 1 ayat 21 dan 22. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kalau kita bisa saksikan bagaimana kesetiaan Rut kepada Naomi, itu adalah salah satu bentuk kasih Naomi kepada sang mertua, yaitu bekerja keras, bekerja untuk Naomi meskipun dia mengetahui dia orang asing di Bethlehem. Hal inilah yang membuat Boas menunjukkan belas kasihannya. Boas adalah sang pemilik ladang tersebut, pemilik gandum tersebut. Dia punya belas kasihan kepada Rut. Bahkan apa yang dikatakan Boas kepada Rut kita bisa lihat di Rut 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata di Rut 2 ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Mengapa sampai Boas berkata kepada Rut, sampai melihat bagaimana ketulusan, kesetiaan Rut kepada mertuanya? Inilah yang dikatakan oleh Boas. Mengapa Rut bisa begitu setia kepada mertuanya? Karena dia menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu setia kepada hidupnya, kepada dirinya, sehingga dia menyadari bahwa Allah Israel, Allah yang dia punya, Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, sehingga ia pun setia kepada mertuanya. Ketika Rut menyadari begitu banyak belas kasihan Boas kepada dirinya, Naomi pun bersyukur kepada Tuhan karena apa yang dilakukan Boas kepada Rut. Dan firman Tuhan berkata di Rut 2 ayat 20, mari kita sama-sama buka. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Bagaimana belas kasihan Boas kepada Rut ditunjukkan dengan mengasihi Rut. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari Rut. Nanti anak-anak boleh perdalam, boleh baca dari Rut 1 sampai 4 bagaimana Rut hidup berkenan bagi Allah, bagaimana hidupnya setia dan mencerminkan kasih setianya Tuhan lewat hidupnya, sehingga orang lain bisa melihat bagaimana berkat, bagaimana pertunjukan berkat yang ditunjukkan oleh Rut kepada orang lain, bahkan orang lain Boas pun melihatnya. Di suatu kondisi di tengah perjalanan mereka hidup, akhirnya Rut dan Boas menikah dan dikaruniakan anak, yaitu Obed.
Dan salah satu hal itulah yang membuat akhirnya Ruth dan Naomi bersyukur bahwa Tuhan memberkati mereka. Salah satu berkat Tuhan yang mereka boleh rasakan yaitu ketika Ruth mempunyai anak dari seorang Boaz dan dinamai seorang putranya itu bernama Obed. Dan kita patut bersyukur, kita belajar banyak bagaimana kisah Ruth untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, bagaimana firman Tuhan hari ini kita belajar untuk melihat bagaimana Tuhan tetap memperhatikan penderitaan umatnya, penderitaan Ruth, penderitaan setiap kita. Kalau Tuhan melihat penderitaan kita waktu suami dari Ruth meninggal, pergi meninggalkan dia, Tuhan panggil dia, percayalah bahwa Tuhan juga tetap menyertai Ruth, sehingga Ruth pun tetap diberkati dalam kondisi seperti itu. Nah, ketika itu jugalah kita mau sama-sama tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kondisi baik atau tidak baik, dalam kondisi pandemi seperti ini, walaupun dalam kondisi nanti tidak pandemi, kita mau tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Percayalah bahwa setiap kondisi Tuhan menyertai kita. Bahkan di dalam penderitaan seperti Ruth, di dalam sukacita ketika dia boleh mendapatkan Obed, dia boleh melihat bagaimana Tuhan tetap campur tangan dalam keadaan tidak baik dan dalam keadaan baik. Hal kedua yang kita bisa pelajari dari sikap Ruth adalah dia tetap setia bersama mertuanya apapun kondisinya. Kita tahu bagaimana Ruth tetap berjalan, hidup, berdampingan bersama dengan Naomi, tidak meninggalkan Naomi. Itulah yang kita juga sama-sama mau belajar, bagaimana kesetiaannya dia. Dia juga sadar bahwa Tuhan terlebih mengasihi dia. Tuhan begitu mengasihi dia. Dia menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia, dan kita mau sama-sama juga yakini, kita mau sama-sama hidupi bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan setia terhadap kita. Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Bahkan di tengah PJJ ini kita bisa melewati hari-hari dengan baik, karena semuanya karena kesetiaan Tuhan, karena semuanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan kita pun menyadari kesetiaan Tuhan, cintanya Tuhan dapat ditunjukkan. Salah satu buktinya adalah ketika Tuhan mati di kayu salib. Tuhan rela turun ke bumi, bahkan memberikan nyawanya bagi setiap manusia, untuk kita semua. Kalau kita adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai dengan bukti kesetiaannya. Dua hal itu yang kita mau sama-sama aplikasikan di dalam hidup kita. Dan satu lagi, kita belajar dari Ruth, bagaimana dia setia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya dia bekerja dari pagi sampai sekarang. Dia bekerja tidak berhenti karena dia menyadari setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya adalah bagian yang Tuhan ingin kerjakan dengan yang paling baik. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita mau melakukan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Salah satunya adalah ketika kita belajar di rumah. Walaupun kondisinya tidak enak, bosan, tidak menyenangkan, tidak bertemu teman, tapi percayalah kalau Tuhan sudah percayakan kita untuk belajar di kondisi pandemi ini, Tuhan juga yang akan terus menyertai kita. Mari anak-anak tetap setia, tetap percaya sama pertolongannya Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, menolong anak-anak di dalam kondisi belajar di rumah. Sekian dari setiap firman Tuhan hari ini. Bu Eni hanya ingin berpesan satu hal kepada anak-anak. Ketika kita setia, ketika kamu setia, ketika Bu Eni setia, ketika kita semua setia, lihatlah kesetiaanmu, dan orang lain akan melihat bagaimana kita bisa menunjukkan berkat, bagaimana Tuhan menyertai kita. Ketika Allah itu setia, maka setialah kamu. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, bisa ditaruh dulu Alkitabnya, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh dapatin satu kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami tentang Ruth, bagaimana hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan. Ruth boleh jadi orang yang setia melayani Tuhan. Bahkan dia boleh setia bersama
mertuanya. Hari ini kami mau ambil komitmen yang baru kalau kami mau hidup setia berdampingan dengan Tuhan. Apapun kondisinya, bahkan di kondisi pandemi ini Tuhan, biarkan anak-anakmu belajar di rumah dengan setia, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan setia, boleh melakukan hal yang baik dengan setia. Karena kami percaya ada buah yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Karena kami juga menyadari bahwa Tuhan begitu setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.